Tepuk tangan sekali lagi. Sorry. 1 menit cantik. Saya mintanya berapa kali? 1 kan? Kenapa diborong? Ya kan? Berarti orang-orang pintar. Berapa minta berapa? Tepuk tangan sekali lagi berarti berapa? Sekali. Betul? Tepuk tangan sekali lagi. Ketahuan gak lulus bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia jika menggunakan kata sekali dan hanya 1, tidak menggunakan kata lagi tapi saja. Sekali saja. Ini sekali lagi berarti sekali dan lagi berarti 2, jangan dikorupsi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Cakep. Inilah buktinya bangsa kita gampang dikerjain ya kan. Aduh ya Allah. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih secara pribadi mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru buat semua rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih udah mengundang Mongol, ya kan? Gede lagi bayarannya. Ya, soalnya saya yang penting duit sayangnya kan. Apalagi menurut ekonom-ekonom yang di luar sana bahwa 2023 kita akan mengalami resesi. Tapi Pegadaian tidak pernah resesi. Ya, di saat resesi tetap ada aja orang yang ngegade, ya kan? Termasuk saya adalah nasabah dan pasien dari Pegadaian. Ya. Nasabah iya karena saya punya tabungan emas, pasien iya karena saya suka ngegade. Ada 4 surat yang belum ditebus Pak. Aman, kenapa harus ribet dengan ngegade? Kenapa kita harus malu dengan menggadaikan sesuatu ke Pegadaian? Kami di dunia selebriti pada malu ngegade. Padahal kita kalau ngegade ke badan yang punya pemerintah yang legal standingnya ada, harusnya kan kita bangga, iya enggak? Duitnya ada, perhitungannya sangat luar biasa presisi. Kenapa harus malu? Saya orang Manado Pak. Saya masuk ke Pegadaian, ribut yang datang di Pegadaian. Ih katanya artis mahal, masa masih ngegade? Daripada gua jual ginjal. Coy, mending gua gade. Kenapa? Dengan gade itu enak loh bro. Apalagi tagline-nya kan mengatasi masalah tanpa masalah. Ada yang komplain gongol, banyak juga bermasalah. Lalu KTP-nya tembak, bagaimana bisa ngegade? KTP palsu kan gak diterima di Pegadaian. Lengkapin data bro. Jenis kelamin kalau lu malu nulis ya gambar. Karena kita orang-orang yang riwe sendiri gitu loh. Kita selalu merasa kayak kurang. Apa yang kurang dalam hidupmu, kenapa engkau harus ribet? Pak, saya nggak ada potongan artis Pak. Karyawan Pegadaian dari Manado banyak yang lebih ganteng. Tapi mohon maaf, hari ini saya artisnya. Ini dong. Jadi jangan pernah merasa, oh tapi saya kan begini bang. Saya kan di Pegadaian penempatan di Nabire. Syukuri, yang penting oh, gajinya ada. Iya dong. Saya dulu jualan koran bisa bahagia, kenapa sekarang jadi artis gua nggak bahagia? Kan choice-nya ada di kita. Asal kita bangga, gua jelek-jelek begini bro. Gua artis Sulawesi Utara paling banyak main film. Sulut itu ada Vero Walando yang paling ganteng, ada Dirli Idol, Marcelino Lefran. Banyak cowok-cowok Manado yang jadi artis. Tapi mohon maaf, yang main film terbanyak Mongol. Iya kan? Vero Walando kalau nggak salah baru 7 bro. Gue 41. Banyak dong. Pastinya sekalipun cuman 7 jadi cowok. Tinggal apa-apa. 41 film 7 jadi cowok. Berarti ada 34 gue jadi bencong Pak. Jadi nggak apa-apa, yang penting duit masuk bro. Iya dong, saya main komik 8 150 juta. Gua bawa 50 jutanya buat ngapain? Buat tabungan emas. 15 juta gua bawa ke gereja. Kalau gereja komplain gua jadi bencong, balikin perpuluhannya. Itu aja. Kenapa harus riwe? Iya dong. Pak, emang Bapak pikir jadi bencong di film bagus? Siapa bilang bagus Pak?
Kami harus semaksimal mungkin, benar-benar presisinya bagus. Jangan sampai kelihatan jendolan dan sebagainya. Otomatis saya yang celana dalamnya ukurannya L, sekarang pakai S. Udah pakai S, diselotip lagi. Dilompat-lompat, selotipnya geser. Mumet mau pulang syuting, geser dia. Aduh, Bapak di surga mau ditarik takut wax. Nggak mau. Terus orang tanya, kenapa lu ambil duitnya? Saya dengan muka seperti ini, Pak, susah nyombong. Susah, Pak. Saya mau pakai berlian sebesar apapun, nggak ada yang percaya. Di Manado aja saya ngegade. Itu semua yang ada di Pegadaian, di Ranotana. Kayak dia bagade. Ya udah gue tungguin, kan lagi ditaksir. Loh iya kan lagi. Loh, kenapa kita kalau gade di Pegadaian keren? Karena di taksisnya presisi. Ini emasnya berapa? 18 kah, 24, 22, iya kan? Iya dong. Kalau lu di Pegadaian tempat lain cuman ditimbang doang, sek. Terus besok lu tebus, tahu-tahu emas lu 24 diganti 22, rugi. Mending ke Pegadaian, ada suratnya, ada kejelasannya. Iya dong. Ya kita duduk nunggu, ibu-ibunya ribut. Iya dong, kata kok dia paling mahal. Masa bagade, tahu-tahu bunyi, ya atas nama Roni Immanuel. Ya Pak, ini totalnya kita bisa cuma ngasih sampai 46 juta. Bunyi ibu-ibunya, oh Tuhan, apa itu nggak ada gade, Ro, Mongol. Mongol langsung bilang, diam Jo ibu, kalau cuma jaga dia 2 gram. Jadi santai aja bro, nggak usah ribet. Ya kan, ngadepin apa? Mau bilang kita krisis pangan 2023? Nggak mungkin kita krisis pangan. Tanah kita masih banyak yang belum kepake. Bisa nanam jagung, bisa nanam ubi. Orang leluhur kita juga dulu belum makan nasi. Orang Indonesia Timur dulu makan sagu bro. Nasi dulu cuma orang-orang kaya yang punya nasi, punya beras. Dulu kita makan masih kayak orang Manado. Iya Pak, bubur apa? Bubur Manado. Sekarang kita pakai sereal, segala macam, mumet hidup. Zaman dulu kecantikan dengan modal apa? Bedak FIFA nomor 45. Dulu kecantikan tuh bedak Fambo di kaleng, bedak Mark sama bedak FIFA 1, 2, 3 digunakan oleh yang masih muda, 45 itu oma-oma dan janda. Iya kan? Itu kalau ketebelan kayak keracunan ikan tongkol loh. Iya loh, lu pernah lihat kan siapa ya di TikTok yang jualan horden? Ya Kak Jil. Ini Kak Jil kan ini merah banget kan? Itu gue curiga Vivan loh itu. Kayak keracunan ikan tongkol loh, merah bang. Tapi coba lihat mereka menikah seumur hidup. Karena zaman itu mereka mencari istri. Dicari hatinya bukan parasnya. Iya dong. Sekarang kita nyari istri, paras yang paling pertama dilihat. Lu nggak tahu semuanya mayoritas itu karena skincare. Itu pun nggak matching. Dia cuma beli skincare buat muka, leher lupa. Ya kan? Jadi putih di muka, leher hitam. Kan jadi cewek belang tuh ya. Kayak cewek kaki kena knalpot, putih hitam di tengah. Jadi santai aja, Anda cewek jangan dirombak mukamu. Cari suami yang menghargaimu. Iya dong, yang bertanggung jawab untuk dirimu. Saya contohnya. Ya maksudnya saya lagi jomblo Pak ya, mohon maaf ya, saya lagi jomblo, lagi nggak punya istri gitu, karena saya berpegang teguh yang menikah sekali seumur hidup. Istri saya pergi, saya nggak pernah darah tinggi, saya biarkan pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Kan saya Kristen Pak ya, saya mengamalkan ajaran Tuhan ya kan. Dia pergi gitu. Saya jadi artis, dia muncul. Panceponda Ageng, demi kau dan si buah hati. Ya kan, Banggal pakai lagi ayat Alkitab, engkau keturunan ular beludak, nyak dari hadapan. Masa kita jadi artis lu datang, dulu kita gembel lu hilang. Ya dan sekarang otomatis saya jomblo, nggak menikah kembali.
Orang tanya kenapa nggak menikah Mongol? Karena saya udah share banyak hamba Tuhan. Boleh nggak saya menikah 2 kali? Semua bilang nggak boleh. Pernikahan dalam agama Mongol Kristen sekali seumur hidup. Jika ingin menikah kembali, syarat pertama harus terjadi. Mantanmu harus meninggal dulu. Karena itu namanya cerai mati. Jadi saya berdoa tiap subuh, Tuhan cabutnya. Bercanda. Sekarang bercanda cuma bercanda. Gua doain mantan istri Mongol. Dengan dia pergi dia nggak pakai Ferrari Mongol. Asik. Santai sayang, karena hidup ini bahagia. Gak usah dibuat mumet. Pak, ini COVID. COVID adalah penyakit yang tidak menyasar kaum miskin. Yang paling menderita di COVID itu bukan orang miskin, bukan orang papa. Orang yang hidung pesek lah yang paling menderita. Karena sampel selalu ngambil dari lubang hidung. Dan bikin masalah teman-teman para medis kadang-kadang nggak mempelajari bahwa kedalaman hidung setiap orang beda-beda. Main disuruh dongak-dongak doang dicolok, dia nggak tahu kita yang pesek itu nempel di dalam, Pak. Lu kalau hidung mancung dicolok mah dia nyantai. Lah kita yang pesek dicolok, yang bikin darah tinggi dipelintir. Digoyang begini kita. Pak, kalau menunggu mau meninggal nggak usah pakai COVID, Pak. Meninggal itu ditentukan oleh Tuhanmu. Apapun agamamu, ajal hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau buat teman-teman muslim ditentukan oleh Allah, itu udah jalan hidup kita. Kenapa kita harus ribet? Nggak bolehlah makan brokoli sama sayur ini. Ya kan ada loh bilang brokoli nggak boleh dicampur sama wortel. Karena katanya bisa jadi enzim apa gitu, bisa jadi kanker. Pak, terus kita makannya satu-satu gitu. Brokoli sendiri, akar wortel sendiri. Tuh ntar dalam perut mereka tolak-tolakan, lu sana. Dia nggak Pak nyampur. Tetap. Kenapa kita jadi riweh, Pak? Orang tua zaman dulu mereka berperang, Pak. Amaknya Mongol, nenek Mongol dari jalur papa itu masuk Jakarta itu tanggal dulu namanya Batavia, tanggal 12 November 1912. Zaman itu perang, Pak. Dia lagi buang air katanya. Tahu-tahu bom jatuh. Peluntung dia nggak cebok, Pak. Dia lari. Jadi aman nggak cebok. Iyalah, gua harus selamat dulu. Jadi dia lari nyampe dulu itu Mongol tanya, terus gimana om amak bersihinnya? Ya lu orang hempen, lu cari dong pisang. Saya pernah coba waktu ikut Jambore Nasional Pramuka. Di saat kita mendaki gunung pingin buang air, nggak ada kali, Pak. Terpaksa hantem di bawah semak-semak. Pakai daun pisang. Dan saya mau ngasih tahu buat semua yang hadir malam hari ini. Setebal apapun. Pasti dia koyak. Bener, Pak. 10 lembar, ya robek kan. Sampai 22 lembar dia sobek, Pak. Dan yang jadi masalah orang bule dicuci, kita dicium. Itu kan bener kan? Dijoroknya bangsa kita loh, ya Allah. Jadi kita ngapain hidup jadi ribet? Yang bangga jadi orang Indonesia coba tepuk tangan. Bro, nggak usah ngurusin nanti siapa presiden 2024. Nggak usah ngurusin itu dulu. Kebanggaan dirimu terhadap negaramu dulu yang engkau pupuk. Engkau adalah NKRI harga mati. Indonesia harus jadi utuh, jangan pecah. Mau presidennya siapapun, yang penting dia mempertahankan Indonesia. Itulah yang kita pilih. Gua nggak kampanye. Gua merah putih, santai bro. Gitu. Yang penting gue tetap cinta dengan Indonesia. Apa sih yang membuat kita nggak bangga dengan bangsa kita? Lu mau ngapain? Kita batu bara terbesar nomor 2 di dunia loh, bro. Timah dan tembaga kita nomor 1. Garis pantai kita nomor 2. Kayu kita nomor 2 di bawah Brasil. Cabai paling pedas kita nomor 2. Cabai termahal kita nomor 1, bro.
Itu cabe-cabean bro. Lu 300 toto jadi 80 juta. Iya dong. Setan aja teman-teman, mohon maaf. Lu boleh nonton semua film horor Thailand, film horor Jepang, Eropa, Amerika, Afrika, belum tentu setannya sarjana. Kita Indonesia doang setannya D3 kalau nggak S1. Itu suster ngesot bro. Dia kayaknya kuliah dulu sebelum jadi setan. Ya kan, jadi kenapa kita harus takut? Indonesia juga setannya dari 190 setan Indonesia, 90%-nya difabel. Setan Indonesia mayoritas cacat pak. Ini pocong lompat-lompat, suster ngesot-ngesot. Bagaimana kalau Pegadaian tahun depan nggak usah bikin Natalan, kumpulin duit, sumbang kursi roda buat suster ngesot. Kan lumayan beramal ya kan. Kita kenapa takut gitu? Wewe gombel, nenek gayung. Nggak ada yang nakutin nenek gayung, dibawa gayung lu gampar balik dia meninggal. Pocong apalagi bro, pocong itu ngelihat portal dia pucat. Oleh sebab itu kenapa kantor Pegadaian Pusat ada portalnya, biar dia nggak masuk. Jadi gue nyantai-nyantai aja, nggak usah ribet. Yang gemuk gitu kayak Mongol, yang badan-badan gemuk. Kenapa harus ketakutan dengan kata dokter sih bahwa orang gemuk nanti serangan jantung? Ada juga yang kurus serangan jantung pak. Nggak usah nunggu gemuk. Sekarang orang gemuk itu dicintai cewek-cewek Indonesia. Kenapa? Karena orang gemuk itu, orang buncit adalah lambang kemapanan. Besok kita mau Imlek, lu lihat nggak dewa duitnya? Endut sama kayak Mongol. Kita nggak ada niat ngejek, tapi kan mesti gini, bahwa kita gemuk itu bukan karena lambang. Oh orang gemuk itu penyakitan, siapa yang bilang? Orang gemuk itu bahagia. Daripada six pack, 100 cowok di tempat nge-gym, udah ada penelitiannya pak. Udah ada. Badan six pack jalannya cawi. Ya Allah, ada badan six pack ngangkat barbel bunyinya 1. Ada. Jadi buat cewek-cewek yang nggak punya pacangan, cari yang buncit seperti Mongol. Kami mapan. Tapi kan nggak semua ya, nggak semua di tempat nge-gym cowok-cowoknya nggak normal. Gampang kok nyari tahu. Gampang kok nyari tahu orang-orang yang di tempat nge-gym normal atau tidak. Gampang banget. Lihat kalau dia gerah. Atau lo di kantor Pegadaian Pusat atau di mana, di UPC di mana aja. Gampang ketahuan. Kalau dia gerah narik baju, itu normal. Tapi kalau dia kepanasan pakai tangan, alamat dialah orangnya pak. Sekarang gua nanya, lu dapet angin dari mana begini pak? Mending lu narik baju. Apalagi kalau ada apel seluruh karyawan Pegadaian se-Indonesia gitu. Terus Pak Dirut gitu bisikin, Pak coba uji coba yuk. Iya kan? Atau coba sekali-sekali ke mall gitu, ke mall Plaza Indonesia, Senayan City jalan gitu. Terus lihat ada cowok bertiga, berlima, bawa pakai tas nge-gym atau pakai baju yang sangat wow. Yang membuat kita, wih kayaknya perlu pakai BH nih cowok gitu. Wih gede banget. Coba lu panggil dari belakang, say. Kalau dia nengok, dialah orangnya. Banyak di Plaza Indonesia panggil, Cin. Dia nengok, siapa? Udah, ikhlaskanlah dialah orangnya. Jadi buat hidup itu gak ribet pak. Jujur-jujur aja. Kita harus akui Indonesia tuh keren, tapi kita juga harus akui juga ada yang kurang keren dari bangsa kita. Apa yang kurang keren dari bangsa kita? Kita negara terjorok di dunia nomor 1 dalam hal ngupil.
Saya udah pernah manggung ke Amerika, Australia, Singapura, Hong Kong, Jepang, udah pernah keliling. Orang Jepang tuh ngupil ambil selepet, pletak. Indonesia beda bos, diambil, dipelintir. Mongol nanya kenapa dipelintir bro? Enak tau ngol becek kering, jorok. Dipelintir becek kering, di mana joroknya? Buangnya. Orang di Jepang dibuang ke arah rel kereta, pletak kita dititip di mana aja ditaruh. Nah, di mic dihantem, di bawah keyboard ditaruh. Bahkan di baju temen juga ikut disabet loh. Itu jorok. Kedua, negara kita joroknya di mana? Negara kita tuh negara terkepo di dunia nomor 2. Rasa ingin tahu negara kita tinggi banget. Ada orang berantem sebelah rumah, kita pasti lihat. Siapa tuh? Di Prancis nih contoh, bom meledak, hilang rakyatnya bro. Kita kebalik. Sarina meledak, nggak nyampe 10 menit. Orang jalan Sabang, jalan Jaksa, numpuk di lampu merah. Ini polisi lagi tembak. Yang mana bro, yang mana? Dia nggak ada takut peluru nyasar gitu, tiarap kayak gitu nih. Yang mana? Terorisnya mana? Oh itu mati ya. Duh. Yang paling parah tuh mobil polisi Malang di Jalan Tamrin, nyelonong tukang sate. Ini kan gue mikir nih tukang sate nggak takut mati kayaknya. Dan yang paling parah ada videonya, tukang satenya lagi ngipas. Ini berarti yang di bawah nih ada yang pesen. 2 ya bang. Kurang apa bangsa kita keponya? Kepo kedua di mana bangsa kita bro? Nggak boleh dengar orang kentut pak. Hanya negara kita. Di Bali orang bule jalan kentut santai. Put. Kita di belakang, dijorok banget di bule nggak ada otaknya gitu kan. Tapi kalau kita orang Indonesia lagi jalan pingin kentut pasti berhenti. 2 langkah. Di pojokan ya. Sampai keringet dingin loh bro. Padahal bunyi aja, kenapa kita? Yang paling parah ini kisah nyata Pak. Saya lagi di urinoir di Senayan City. Lagi pipis kita berenam bro. Urinoir penuh nih, ada orang 6 pipis. Bunyi di belakang. Put. Kita berenam kayak di komando, nengok bareng-bareng. Siapa tuh? Anda pernah ngerasain nggak di posisi yang bunyi bang? Saya pernah ngerasain. Itu saya di dalam ada ya kenapa bunyi sih ya? Ya Allah, aduh ini pasti ditungguin. Bener pak, kami berenam yang habis pipis bukan keluar pak. Nantri di wastafel nunggu si orang itu keluar. Dan di saat dia keluar kita berenam komen bareng-bareng. Oh elu. Kepo banget loh kita bos. Yang ketiga, saya minta nih pegadaian, ayolah kalau ada surplus lebih, bermainlah di dunia perfilman, bikin film. Ya dong, sekarang bikin film gak kayak dulu butuh 5 triliun. Sekarang 1 miliar udah bisa bikin film. Kenapa? Apalagi kita harus bikin film apa? Anak-anak. Sekarang anak-anak kita kehilangan film yang mendidik. Kalau zaman Mongol dulu ada si Unyil. Di saat Pak Oga nodong ada Pak Raden yang selalu memberi nasihat. Di saat Cuplis cuma tidur-tiduran ada Pak Raden yang memberi nasihat. Sekarang anak-anak kita dibombardir dengan film Marsha and the Bear. Ini anak umur 4 tahun, tinggalnya di hutan, nggak ada manusia temennya bro. Temennya Marsha cuman ada serigala 2, beruang 2, laki sama bininya, ya kan, sama kelinci 1. Ini anak siapa? Ini udah yatim piatu apa gimana gitu? Tapi coba Anda lihat nakalnya. Ya Allah Bapa di sorga, ini Marsha saking nakalnya. Ya namanya serigala, gotong-gotong ambulans kabur loh. Itu baru Marsha, belum Shinchan.
Nih anak 2 kerja di Pegadaian, gue keluar sumpah. Gue nggak mau pingin sama 2 anak setan sekantor loh, serius. Gue pindah Pegadaian Nabi Reke, Teluk Bintuni, nggak apa-apa lah, gue di ujung. Yang penting gue tetap bekerja, karena bekerja itu menghasilkan. Iya dong, daripada lu cuma luntang-lantung nggak jelas, mending kerja. Tapi bang, kan gue kerja Pegadaian bang, gue berharapnya di kantor pusat. Tapi kok gue ditaruh di Talaut. Coy, yang namanya dedikasi kita nggak bisa milih. Yang penting di saat lu bekerja, salary-nya jalan. Itu bro. Udah dapat gaji, dapat tunjangan. Iya dong. Dapat tunjangan, lu dapat penghargaan, meninggal pun seluruh karyawan lu, bahkan direktur ngirim krans. Telah meninggal dunia. Itu yang Mongol lakukan buat Mongol. Gua main film banyak, kenapa? Biar di saat besok Mongol meninggal di Manado, 2 minggu gua baru dimakamin. Kenapa? Karena kami di Manado ada pembacaan riwayat hidup. Almarhum bernama Roni Immanuel, sarjana psikologi, magister ekonomi. Lahir di kota Manado, tahu-tahu dari gereja datang. Dari gereja, pembacaan riwayat hidup kita akan baca pada besok hari. Besok hari, film 41, berarti seminggu bro. Seminggu gue baru makam, udah bangun lagi. Dan yang paling terakhir, kita malam hari ini harus sepakat, tidak boleh lagi mengucapkan semoga almarhum diterima, almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Udah nggak boleh lagi menggunakan kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini dari abad ketiga sebelum Masehi. Berarti udah banyak di sisinya. Udah panjang pak. Ini udah, lu siapa nih? Yang Tuhan yang mana sih bro? Sebelah mana dia, sisinya mana? Udah panjang banget dari abad ketiga loh bro. Bagaimana kalau kita sepakati bikin saf baru? Semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Jadi aduh udah. Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang namanya hidup jalani. Pulang dari sini pulang, kalau nginep silakan nginep, nikmatilah apa yang ada. Gak usah khawatir, pilkada besok berjalan lancar, ekonomi Indonesia tetap surplus, ya kan? Selama kita belanja, saya sih prediksi tetap Pegadaian akan surplus. Karena kenapa? Di saat kepepet pasti orang cari Pegadaian, betul? Karena sekarang komposisinya penduduk Indonesia sudah kurang lebih 94% lebih mendapatkan KTP. Berarti market kita ada 94% ini bro. Yang nggak dapat KTP mungkin yang tinggal di ujung kulon. Yang kalau kayak Mongol dulu pernah ngisi acara di Sangir, ditanya tanggal berapa lahir oma. Ada tanam kok di pohon kelapa itu. Udah kayak pohon ditanam bareng pohon kelapa, tanggalnya berapa? Oh tanggal 30 Februari kalau nggak salah. 30 Februari. Ini kalender zaman siapa? Firaun mana gitu 30. Bukannya Februari sampai 29. Karena kenapa? Zaman dulu emang begitu bro. Gak pernah tahu karena mereka cuma ditandain di pohon. Nah sekarang kan pemerintah sudah menggalakkan banyak cara. Oleh sebab itu kita harus tetap bangga. Tepuk tangan sekali lagi. Sorry. 1 menit cantik. Saya mintanya berapa kali? 1 kan? Kenapa diborong? Ya kan? Berarti orang-orang pintar. Berapa minta banyak berapa? Tepuk tangan sekali lagi berarti berapa? Sekali. Betul? Tepuk tangan sekali lagi. Ketahuan gak lulus bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia jika menggunakan kata sekali dan hanya 1, tidak menggunakan kata lagi tapi saja. Sekali saja. Ini sekali lagi berarti sekali dan lagi berarti 2, jangan dikorupsi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Cakep. Inilah buktinya bangsa kita gampang dikerjain ya kan. Aduh ya Allah. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya buat semuanya semangat dan selalu semangat. Surplus terjadi dalam Pegadaian. Terima kasih saya selaku pasien
Di saat sudah harus jatuh tempo, yang paling Mongol suka dari Pegadaian adalah dia WA Mongol. Ih, serius loh. Keren tuh Pegadaian programnya tuh. Semua nasabah yang punya Pegadaian yang sudah jatuh tempo di WA, Pak. Jadi kita langsung, oh ada Pegadaian gua lupa. Udah mau jatuh tempo hari ini begini. Dan yang paling luar biasa apa? Di saat kita nggak bisa tebus, ada selisih uang, Pegadaian tuh jujur banget loh bro. Dikasih tahu Mas masih ada selisih 500, silakan datang ambil ke Pegadaian. Keren bro. Keren, itu tuh salah satu kejujuran. Dan gue berharap para direktur utama, para direktur BOD dan BOC semuanya sehat selalu, ya kan, diberkati selalu dan menjadi yang terbaik buat Indonesia. Saya Mongol, terima kasih.